kelompok 2. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kira Livenda Asianto. Nama saya Dinda Kristianita. Nama saya Alexander Richardson. Nama saya Michael Lena. Nama saya Kira Ardi. Nah, hari ini kami akan membahas tentang without further ado, let's get started. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang tentang pemasaran kerajinan sebelum dan sesudah terjadi globalisasi. Sebelum globalisasi, usaha kerajinan cenderung terbatas pada pasar lokal dengan teknologi tradisional. Namun setelah globalisasi dan digitalisasi, peluang usaha kerajinan semakin luas melalui akses pasar global dan pemasaran online. Digitalisasi memfasilitasikan produksi, pemasaran, dan distribusi secara efisien, mengubah landscape bisnis kerajinan. Nah, berikutnya bisa kita lihat pengaruh dari globalisasi bagi pengrajin, seperti Komang Adi. Komang Adi merupakan salah satu pengrajin yang memperdayakan dampak globalisasi dengan lancar dan cepatnya perkembangan informasi. Bali, di mana Komang Adi berpusat, menjadi salah satu tempat wisata paling terkenal dunia. Dengan kesempatan tersebut, demikian Komang Adi pun memanfaatkannya menarik berbagai wisatawan, beserta mempublish karya seninya dalam berbagai rangkaian media sosial, sehingga kreasinya dapat mencapai jangkauan konsumen internasional dan bahkan membuat Komang Adi menjadi suatu figur terkenal dalam dunia kesenian Indonesia. Berdasarkan studi kasus Komang Adi yang dibahas sebelumnya, maka tentunya dapat dinyatakan bahwa globalisasi berperan besar terhadap pemasaran kerajinan Indonesia secara global. Menurut Kompas, ada pun perbedaan signifikan terhadap pemasaran kerajinan sebelum dan sesudah adanya globalisasi. Berikut berupa sebelum adanya globalisasi, pemasaran dulu terbatas, hanya dapat menjangkau dataran geografis perdagangannya. Media pemasaran produk pun hanya terjadi sekedar mulut ke mulut, dan hubungan antar negara pada saat itu belum terbentuk sama sekali. Setelah adanya globalisasi bersama dengan perkembangan iptek, terbentuknya ekspor dan impor yang diperdayakan secara efisien, mempermudah pemasaran global. Akses terhadap dunia maya yang bersifat global pun juga merevolusikan publikasi dan pengenalan kerajinan. Perbedaan sebelum dan sesudah adanya globalisasi tentunya berdampak signifikan terhadap pemasaran kerajinan global, yakni yang pertama, meluasnya akses pasar global kerajinan Indonesia. Berjalannya ekspor impor antar negara memudahkan perajin untuk memperluas distribusi karyanya. Kemudian yang kedua, pemasaran yang tidak terbatas. Media sosial memungkinkan perajin untuk mempromosikan karya seni dari segi estetika dan fungsional. Yang ketiga, publikasi kerajinan dunia maya juga menciptakan suatu istilah pengenalan secara luas. Dan jika dimanfaatkan dengan cermat, publikasi media sosial dapat mengubah seluruh bisnis kerajinan seorang pengrajin. Masuklah kita pada bagian kesimpulan. Nah, sebelum globalisasi, usaha kerajinan cenderung terbatas pada basis pasar lokal dengan teknologi tradisional. Namun, setelah adanya globalisasi dan digitalisasi, peluang usaha kerajinan semakin luas tentunya melalui akses pasar global dan pemasaran online. Digitalisasi memfasilitasi produksi, pemasaran, dan distribusi secara efisien, mengubah landscape bisnis kerajinan. Berikut presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.